Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama berniat talabul ilmi, menuntut ilmu yang insyaallah akan menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal-amal saleh kita di hadapan Allah. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, merupakan wujud cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, beliau mengatakan dalam salah satu sabdanya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang membaca selawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan memberikan selawat salam kepadanya 10 kali lipat. Mudah-mudahan dengan selawat salam kita kepada Rasulullah, Allah melayakkan kita semua insyaallah. Allah pantaskan kita semua dan seluruh keluarga kita kelak masuk surga, dibawa oleh Nabi, ya, diboyong semuanya. Nabi di depan kita insyaallah. Kita ngikut di belakang beliau. Masuk surga, mendapatkan syafaat Rasulullah. Bi ghairi hisabin wala azab. Tidak dihitung amal-amal kita. Jadi ada lembaran amal kita nanti yang semua orang akan diperlihatkan oleh Allah. Iqra kitabak, silahkan kau baca, ini catatan amalmu. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu diperlihatkan amal-amalnya. Udah tutup buku, silakan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Mudah-mudahan kita semua ini adalah wajah-wajah yang dipantaskan oleh Allah. Amin. Ya, bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Musholla Al-Ihsan dan seluruh jamaah yang telah mengundang saya dengan izin Allah. Ini kali pertama hadir di sini atas wasilah Ibu Ufid. Saya bertanya-tanya, tadi mana beliau? Saya coba lihat dari mana orang lain. Ya, sahabatnya istri saya, tapi beliau tadi sudah disampaikan ya, yang membaca Quran. Semoga ini menjadi amal jariah, amal kebaikan insyaallah taala. Jemaah sekalian Allah muliakan, tema yang diamanahkan untuk kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah agar waktu tidak
berlalu sia-sia. Ya. Ada seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau punya kitab Ad-Da' wa Dawa. Itu sangat familiar di kalangan para penuntut ilmu. Kemudian juga ada kitab Zadul Ma'ad karangan beliau, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir tahun 691 Hijriah. Ada ungkapan yang sangat menarik dari ulama besar ini, menjadi bahan renungan kita bersama, karena ini nasihat dari ulama, ya, nasihat dari orang alim. Sesuatu hal yang sangat bernilai untuk kita ambil, kita jadikan pegangan hidup dan kita renungkan. Beliau mengatakan begini, boleh dicatat ya, dicatat kata-kata beliau. Saya coba sampaikan redaksi bahasa Arabnya dulu. Beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyanyiakan waktu sesungguhnya lebih berbahaya dari kematian yang kalian takuti. Lianna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wa anid daril akhirah. Karena apabila engkau menyanyiakan waktu, maka ini penyebab engkau terhalang dengan Allah. Engkau akan jauh dari Allah. Dan engkau akan kehilangan kebaikan-kebaikan akhirat. Menyanyiakan waktu penyebab seorang jauh dan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala dan menyanyiakan perkara-perkara akhirat. Wal mautu, sedang kematian yang kalian takuti, kata beliau, yaqta'uka anid dunya wa ma fiha. Dia hanya sekedar memisahkan kamu dengan dunia dan semua perangkat-perangkat dunia. Tidak membuat kita jauh dari Allah. Justru ketika orang meninggal dunia itu dia dekat dengan Allah, dia kembali dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana yang lebih merugikan kita, lebih berbahaya? Apakah jauh dari Allah, jauh dari urusan-urusan akhirat, atau kematian yang menghantarkan kita dekat dengan Allah? Ya. Nah, ini kan pandangan ulama. Bagaimana mereka itu melihat begitu bernilainya waktu, sehingga tidak ada waktu yang membuat mereka jauh dari Allah. Tidak ada waktu yang mereka sia-siakan, yang kemudian tidak ada nilai kebaikan pahala yang mereka dapatkan dari setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang Allah berikan. Semuanya orang-orang yang memahami begitu mulianya dan pentingnya waktu, mereka akan lalui waktu itu dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah di pagi hari ini, tadi ngumpulnya dari jam berapa Pak? Ya. Jam 8 udah habis subuh. Saya habis subuh kajian dulu tadi. Habis subuh kajian dulu, ya kan? Sampai jam setengah 8, kira-kira jam 7 lewat 20 menit lah tadi saya kajian. Baru siap-siap langsung berangkat ke sini. Jadi memang niatnya bukan telat sebenarnya, langsung. Ya. Bapak Ibu udah duduk di sini untuk niat talabul ilmi. Waktu yang berputar, waktu yang bergerak itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Berada di tempat yang dimuliakan insyaallah. Niatnya juga mulia. Sehingga detik demi detik, kalau hitungan jam, udah berapa jam kita di sini, semuanya menghantarkan kita dekat dengan Allah. Di sisi lain ada orang yang udah waktu itu dia biarkan saja.
berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Jadi maqalah atau ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini sangat penting untuk kita renungkan, bahwa begitu bernilainya dan berharganya waktu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat temukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu penting dan begitu mulianya waktu, Allah gunakan makhluknya yang bernama waktu ini untuk bersumpah. Ya. Saya tanya, insya Allah jamaah hafal suratnya, ayatnya hafal. Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Asr kan ada, wal asri ada. Kemudian wal fajri di surat Al-Fajr. Allah bersumpah dengan waktu. Para ulama kalau buka kitab-kitab tafsir, mereka akan jelaskan kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Waktu adalah makhluk, dia makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak berhenti itu waktu, karena dia makhluk Allah. Allah di luar makhluk itu. Allah tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Tahun 1950 Bapak udah ada? Pak betul kan? Bukan hanya umur ya. Atau mengalami ya masa-masa perjuangan kau itu ya. Ya, waktu sudah ada, tapi kita belum ada. Belum ada. Sedangkan Allah di luar itu. Allah ada sebelum adanya makhluk yang bernama waktu. Allah bersumpah dengan makhluknya waktu. Wal fajri di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Wal fajri, demi waktu fajar. Seolah-olah Allah berkata begini, wahai hambaku, ini ada waktu fajar, jangan biarkan dia lewat begitu saja. Jangan dilalaikan oleh dunia. Ada waktu yang sangat mulia, yang berharga, bernilai, namanya waktu fajar. Makanya kemudian kita dipanggilkan di waktu itu. Panggilannya bagaimana? Hayya 'alal falah. Ayo yang mau bangun, yang ingin sukses, yang ingin beruntung, ayo bangun. Hayya 'alal falah. Mari datang ke masjid. Datang ke mushola al-ihsan, salat berjamaah di waktu fajar. Kalau kita hitung kakaknya di sini berapa Pak kakaknya? Kira-kira kalau semuanya bapak-bapaknya yang muslim salat berjamaah subuh di sini, kira-kira nampung nggak musholanya? Nggak nampung ya? Nggak nampung ya? Nggak nampung. Tapi waktu subuh kira-kira masih ada saf yang kosong? Masih ya? Apa perlu saya undang jamaah datang ke sini? Masih ada yang kosong ya. Nah, itu pentingnya. Wal fajri, demi waktu subuh. Tema kita hari ini, jangan lewatkan waktu itu. Sangat berharga sekali. Waktu yang sangat diberkahi. Ada yang dipanggil oleh Allah, tadinya udah niat bangun, tapi karena ngantuk pasang selimut lagi. Wal fajri, ayo bangun. Di waktu pagi. Kalau ada orang yang masih lalai di waktu paginya, Allah ingatkan nanti berikutnya. Di waktu pagi, waktu fajar itu waktu yang pertama di hari itu Allah berikan keberkahan. Bangun sholat subuh, kata Nabi, burika ummati fi bukuriha. Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Mulai bangun, Allah berkahi. Jadi para bunda-bunda ini kalau ingin rumah tangganya diberkahi oleh Allah,
jangan biarkan suami sholat subuhnya di rumah. Hah? Siap Bunda? Siap kira-kira? Iya, jangan biarkan di rumah. Suruh ke masjid. Pak, bangun, sholat berjamaah. Dia masih belum bangun, ambilkan air sedikit, ya, percikkan. Bangun subuh, dipercikkan air belum bangun, bawain gayung Pak. Pak, gimana nih? Subuh di masjid atau guyur? Ya, gitu. Karena kan kita ingin rumah tangga kita diberkahi. Suami kita diberkahi oleh Allah. Apa itu berkah? Bertambah kebaikan suami. Yang tadinya nggak romantis jadi romantis, Pak. Iya kan? Mudah-mudahan suka yang romantis kan? Betul nggak? Iya. Bertambah kebaikan suami. Bertambah perhatiannya. Bertambah cintanya. Bertambah tanggung jawabnya. Yang tadinya ada niat-niatan, ya kan? Untuk nggak bertanggung jawab sama keluarga, karena Allah yang berkahi, diberikan bagaimana tanggung jawab terhadap keluarga. Allah berikan keberkahan di waktu pagi. Ya, tema ini bukan hanya kita bicarakan kemudian hanya sebagai maklumat, sebagai ilmu pengetahuan, enggak. Kita ambil pelajarannya, niatkan untuk kita amalkan. Ada orang yang di waktu paginya terlewat begitu saja, dia sia-siakan. Mestinya sholat berjamaah di masjid atau di musola minimal dapat pahalanya 25, minimal bisa sampai 27, karena ada hadis yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat. Apakah ini kontradiktif? Tidak. Ulama jelaskan, yang sholat berjamaahnya di masjid jami, di mana didirikan sholat Jumat, dapatnya 27. Kalau di musola Al-Ihsan dapatnya 25. Gitu. Ini penjelasan ulama. Jadi yang mengatakan 27, 25, mana yang benar Ustaz? Dua-duanya benar. Kalau sholat di musola dapatnya 25. Di mana tempat didirikan sholat Jumat dapatnya 27. Oh, ternyata ada kalanya kita nggak sholat berjamaah di musola. Sholat berjamaahnya di rumah. Dapat berapa? 25. Waktu subuh, waktu fajar diberkahi oleh Allah. Maka gunakan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan. Orang beriman itu melihat setiap kesempatan, setiap peluang itu dia ambil. Gak boleh terlewatkan. Ya, kan ada ungkapan yang mengatakan kesempatan tidak datang dua kali. Iya, kalau udah berlewat ya udah nggak akan balik lagi. Nanti kita jelaskan. 2 rakaat salat sunnah subuh, berapa pahalanya? Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sebelum didirikan salat jamaah, kita sempat salat sunnah 2 rakaat di waktu fajar, di waktu yang Allah muliakan itu, keutamaannya lebih bernilai dibandingkan dunia ini beserta seluruh isinya. Ya Allah, siapa yang bisa hitung ini kekayaan alam ini? Kata para ulama, dari zaman Nabi Adam sampai hari zaman seandainya dikumpulkan itu, nilai dunia itu tidak bisa mengalahkan 2 rakaat salat sunnah subuh qabliyah. Bayangkan. Tapi banyak orang yang kemudian melalaikan waktu itu. Dinasihati oleh Allah. Oke, waktu fajarnya berlalu sia-sia. Ya. Diingatkan oleh Allah, wadduha. Waktu duha. Ini waktu duha nih. Ada yang lalai di waktu fajarnya, diingatkan oleh Allah, ini waktu duha. Wadduha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah awali dengan sumpahnya wadduha, demi waktu duha. Kalau waktu fajar terlewatkan sia-sia, maka jangan lewatkan waktu duha. Ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nah, ini waktu duha, kita duduk
di tempat yang Allah muliakan, di majelis ilmu, kita memanfaatkan waktu duha kita untuk mendulang kebaikan. Ada yang lalai di waktu duhanya, diingatkan kembali oleh Allah di dalam surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi waktu siang. Demi waktu siang. Kalau waktu pagi terlewat begitu saja, kau masih malas-malasan untuk meraih akhirat, di waktu duha begitu juga, belum semangat. Ni wan-nahari idza tajalla. Siang begini mestinya orang semangat. Kalau dalam urusan akhirat, waktu siang itu adalah waktu yang sangat produktif untuk kita bekerja. Orang mencari rezeki, mencari karunia Allah. Dia keluar pagi-pagi, kemudian di waktu siangnya dia berdagang, dia bekerja. Para petani ke sawah, para pedagang di pasar. Bayangkan itu. Transaksi jual beli, para petani ada di sawah mencari kehidupan. Maka jangan lewatkan waktu siang begitu saja. Ada orang yang lalai di waktu siangnya. Allah ingatkan wal asri. Kalau buka terjemah Al-Qur'an, wal asri artinya apa? Demi waktu, apalagi demi waktu asar, apalagi demi masa. Biasanya kita temukan wal asri, demi waktu, wal asri, demi masa, wal asri, demi waktu asar. Sedikit yang menerjemahkan wal asri demi waktu asar, tapi para ahli tafsir juga menerjemahkan seperti itu. Menafsirkan wal asri adalah demi waktu asar. Coba lihat surat itu. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti akan rugi. Kenapa Allah tidak mengatakan di waktu fajarnya dia pasti rugi? Di waktu duha kenapa tidak mengatakan pasti rugi? Kenapa di waktu zuhur, waktu asar, waktu siang itu Allah tidak mengatakan pasti rugi? Tapi waktu wal asri, demi waktu asar, manusia pasti rugi. Kenapa waktu asar itu rugi? Nah, ini yang kemudian dicari hikmahnya, ditadabburi oleh para ulama. Ternyata waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu asar ini ada kaitannya dengan umur. Saya ulangi, ada kaitannya dengan umur. Ada kaitannya dengan umur. Wal asri, demi waktu asar. Waktu asar, waktu sebentar lagi matahari akan terbenam. Sebentar lagi maghrib. Itu adalah waktu sholat sebelum datangnya waktu maghrib, terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, gelap. Ya, gelap kan? Hakikatnya gelap. Malam tiba, gelap gulita. Nah, kalau di waktu asar ini manusia masih lalai seperti dia lalai di waktu fajarnya, dia lalai di waktu duhanya, dia lalai di waktu siangnya, kau masih lalai di waktu asar, rugi. Dipastikan rugi. Kaitannya dengan umur, Pak. Asar ini umur secara alamiah, fitrah. Bahwa Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Sedikit yang melewati batas itu. Kalau waktu 60 ini usia dianggap maghrib karena orang usia genap 60 tahun dia meninggal dunia, gelap. Masuk ke liang kubur, ke liang lahat. Ada cahaya di situ? Enggak ada. Yang meninggal dunia enggak ada yang bilang siapin itu cahayanya di sana. Ada yang kita bawain cahaya di alam kubur? Enggak, ya. Masukin listrik ke sana, ada. Biar terang, enggak ada.
Kalau 60 usia sudah diberikan warning oleh Nabi, ini adalah waktu yang kemungkinan kau akan berpindah alam. Berarti waktu asar itu kira-kira usianya berapa? 50 tahun itu udah waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Ingat umur. Kalau 50 tahun, rumah mohon maaf dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan masjid, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hamparkan, yang Allah hadirkan, tapi kita masih lalai. Innal insana lafi khusr, rugi. Terus kapan lagi mempersiapkan bekal? Kapan lagi? Kalau udah waktu asarnya masih menyanyikan waktu, sebentar lagi mau maghrib, terus mau bawa apa? Begitu ya. Makanya ini paling dibenci oleh Nabi. Nabi sampaikan, ada orang la yanzurullahu yaumal qiyamah wa la yukallimuhumullah. Allah nanti enggak mau melihat, ada orang-orang yang Allah enggak mau tatap orang itu. Dan tidak mau diajak bicara oleh Allah. Benci Allah sama mereka. Siapa? Orang yang sudah tua tapi kelakuannya seperti anak muda. Ya. Ya. Dia lupa. Mohon maaf, dia lupa uban sudah penuh. Ya. Kepala sudah putih, bukan karena kopiah, Bapak kopiah putih. Tapi jadi buka putih juga, Pak ya. Iya. Kadang semir pula ya kan? Semir. Padahal itu adalah isyarat, itu pesan. Ya. Pesan dari Allah. Orang kalau sudah diberikan usia waktu asar, kemudian masih lalai, seolah-olah dia mengatakan, ah ini masih siang nih, masih muda. Allah benci. Ini orang-orang yang tidak diajak bicara nanti oleh Allah di akhirat, dan tidak sudi Allah memandang dia. Ya. Wal asri, demi waktu asar. Asar, waktu sebentar lagi terbenam matahari. Kalau hitungan umur usia, hati-hati ya. Hati-hati, ingat sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Fitrahnya begitu. Walaupun ada orang yang nggak sampai di waktu asar kan? Saya ini zuhur atau asar sih? Saya nih, Bapak nih, saya zuhur atau asar gitu. Asar Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Ini zuhur nih. Belum tentu dia sampai asar kan? Nah, ini yang nyender zuhur atau asar nih. Duha kayaknya dia, gitu. Duha bisa saja. Ya. Masalah kehidupan, memang ayah itu lebih dahulu lahir, hadir di dunia. Masalah kehidupan. Tapi kalau masalah kematian, berapa banyak seorang kakek yang menangis dan memboyong cucunya masuk ke yang lahar, yang kubur. Iya. Tapi kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah sampai di waktu asar, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kemudian kita lewatkan waktu asar ini tanpa makna, tanpa kebaikan, tanpa amal soleh yang semakin berkualitas, kebaikan semakin banyak, rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Kalau sudah lalai di waktu asar, rugi. Orang yang lalai di waktu asar ini karena diingatkan oleh Allah, waktu duhanya lalai, waktu zuhurnya, waktu siangnya lalai, waktu asar. Kalau masih lalai, waduh. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini karena memang memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Maka jangan kita lewatkan waktu yang Allah berikan tanpa ada kebaikan yang kita lakukan. Ya. Minimal kita zikir kepada Allah. Zikir ibadah atau tidak? Ibadah. Sebenarnya setiap waktu kita ini kita bisa melakukan ibadah.
Karena terminologi ibadah dalam pandangan para ulama disebutkan kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Setiap sesuatu yang Allah senangi, yang Allah cintai, minal aqwal, dari ucapan, wal af'al, dan perbuatan, az-zahir wal batin, baik secara zahir ataupun yang batin, itu ibadah. Jadi bukan hanya sekadar sholat, puasa, ya, haji, zakat, umroh, bukan hanya sekadar itu ibadah. Apapun yang kita niatkan karena Allah dan Allah senang dengan perbuatan itu, itulah ibadah. Iya, itu ibadah. Jadi kalau para bunda di rumah pagi-pagi sudah di dapur nyiapin masakan buat anak-anak, buat suami, padahal nanti juga akan ada kegiatan yang lain, ada pekerjaan yang lain, tapi sempat itu. Ibadah atau tidak? Hah? Ibadah. Subhanallah. Jangan lihat itu, capeknya. Ya, jangan lihat capeknya, tapi lihatlah sebagai ibadah. Urus anak-anak, merawat mereka, antar ke sekolah, ibadah atau tidak? Ibadah, subhanallah. Timbang di rumah, ini scroll, ya kan? Muncul lagi TikTok saya lagi ya. TikTok saya di scroll ya, ada saya di situ, biarin dulu, ya. IG saya, ini yang ikutin IG saya cuma bapak aja nih. Yang lainnya silahkan follow IG-nya. Insya Allah ada dakwah-dakwah di situ. Ya. Timbang menghabiskan waktu dengan lihat status orang, apalagi kita kan suka kepo kan, liatin status, semua orang kita liatin, ya. Waktu terlewat begitu saja. Boleh tidak? Ya, sekali waktu boleh dapat menghidup diri ya. Tapi ada kebaikan-kebaikan, ada ibadah-ibadah yang lebih utama kita lakukan. Di waktu duha kita mungkin di rumah, ya sholat duha. Baca Quran. Baru nanti kemudian kita pegang HP, silahkan. Tapi jangan hanya lekat dengan HP. Ya. Jadi keutamaan waktu ini sangat bernilai, sangat penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak rugi. Wal asri. Nah, kalau lalai waktu asarnya rugi, Allah ingatkan. Wan nahari idza tajalla. Kalau sudah malam gelap gulita. Kalau gelap di dunia, kita masih bisa cari cahaya. Mati listrik umpamanya, apa yang kita lakukan? Oh, ada persediaan itu bolam yang kita siapkan otomatis dia hidup kalau mati lampu. Kita beli lilin, ada cahaya. Tapi kalau kegelapan di alam barzakh, kemana kita akan mencari cahaya? Wan nahari idza tajalla, malam gelap gulita. Nah, kata para ulama bahwa sumpah Allah di dalam Al-Quran mengenai waktu, karena kedudukan waktu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri salah satu kibarut tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini ibunya pelayan istri Nabi SAW. Nabi memiliki istri, salah satu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini memiliki pelayan perempuan. Pelayan perempuan ini punya anak, menjadi ulama besar, namanya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi. Setiap hari
yang dilalui oleh manusia, hari itu berseru, hari itu memanggil manusia. Tapi kita nggak dengar. Setiap terbit fajar, waktu subuh, hari itu memanggil. Hari ini hari apa nih? Hari Sabtu. Ya kan? Di waktu subuh tadi, hari kita ini berseru, memanggil dia. Dia mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia, ana khalqun jadid. Aku ini adalah makhluk yang baru buat kalian. Jadi hari Sabtu yang sekarang ini bukan hari Sabtu yang pekan lalu. Hari kita hari ini bukan hari kita yang kemarin. Hari Sabtu kita pekan lalu sudah berlalu. Hari Jumat kita yang kemarin sudah berlalu. Di pagi hari dia menyeru manusia, wahai manusia, aku ini adalah makhluk yang baru. Ana khalqun jadid. Wa ana ala amalika syahid. Dan aku dihadirkan oleh Allah menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kalian. Ya Allah. Jadi hari-hari yang kita lewati itu nanti akan ngadu sama Allah. Akan menjadi saksi. Banyak yang menuntut kita nanti, jemaah. Kalau tidak kita gunakan sesuai dengan perintah Allah. Waktu gunakan sudah perintah Allah. Kalau enggak, dia nuntut kita nanti di akhirat. Kaki, tangan kita nanti akan mendakwah kita di akhirat. Dia nuntut. Lisan kita tidak lagi punya alasan. Mau ngomong, mau bicara, mencari-cari alasan enggak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut mereka kami kunci. Mingkem semua. Enggak ada yang bisa bicara, enggak tahu gimana dikuncinya oleh Allah. Digembok, enggak tahu gemboknya dari mana. Enggak bisa bicara. Apakah Allah buat keluh, buat bisu? Allahu a'lam. Nakhtim, kami akan kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang akan mengadu tangannya. Tangan dulu kita gunakan untuk apa? Dia akan ngadu. Kalau sekarang kan kita bisa bikin alasan. Orang bisa berbohong, memanipulasi sesuatu. Tapi nanti di akhirat enggak ada kesempatan untuk itu. Tangan akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menguatkan dakwaan tangan, menjadi saksi. Tangan bilang, ya Allah, dulu dia gunakan saya untuk megang yang tidak benar. Apa yang dipegang? Botol. Dia cekek botol. Tangan yang ngomong, walaupun yang menelan adalah mulut kita, tapi tangan yang bicara. Terus kata kaki, benar. Wa tashhadu arjuluhum, saksi akan bersaksi, kaki akan bersaksi. Benar ya Allah apa yang dikatakan oleh tangan. Kenapa? Karena saat itu dia gunakan saya untuk jalan ke tempat itu. Menjadi saksi. Kalau saksi keburukan, begitu juga saksi kebaikan. Jadi kita gak usah takut nanti di akhirat. Anggota tubuh kita ini akan mempersaksikan kebaikan kita. Alhamdulillah, kaki kita hari ini melangkah ke musholla Al-Ihsan, ikut kajian, ya, akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Makhluk-makhluk Allah akan memberikan kesaksian dan akan menuntut kita waktu. Wa ana ala amalika syahid, kata waktu yang kita lewati itu. Aku akan nanti datang kepada Allah menjadi saksi buat perbuatan-perbuatan kalian. Jadi detik demi detik, waktu demi waktu itu akan menjadi saksi. Ya. Kata waktu, fatazawwad minni, maka berbekallah di hariku ini.
Itu seruan waktu kepada manusia. Berbekallah di hariku ini. Jangan bilang besok. Besok itu lain. Yang sekarang aku nih sekarang kata hari itu. Fatazawwad minni, perbanyak bekallah di hariku ini. Karena kalau esok itu udah hari yang lain, bukan aku. Sekarang nih sekarang, biar aku nanti di akhirat jadi saksi buat engkau. Fatazawwad minni, berbekallah. Jangan katakan besok. Iyakum wat taswif, kata Nabi. Jangan membiasakan diri kalian mengatakan saufa. Saufa itu dalam bahasa Arab, ya udah entar deh. Saufa amal, saya entar. Belum tentu. Ya kan? Entar deh kalau udah dapat hidayah baru mau pakai kerudung. Karena ada yang bilang begitu, betul nggak? Emang ada jaminan bahwa kata entar itu dia sampai? Enggak. Iya, kumut taswif. Jangan bilang nanti. Lianna taswifa minasyaitan. Kata nanti itu bisikan setan itu. Bilang, udah ngapain ngaji? Besok aja ngajinya. Itu setan. Gak usah rajin sekarang, masih panjang kok umur kita. Itu setan. Ya kan? Ntar aja kalau udah pensiun baru rajin ke masjid. Emang yakin? Ya kan? Udah pensiun baru ke masjid. Gitu. Ternyata belum pensiun sudah inna lillahi. Ntar kalau saya jadi presiden, wah semua kelar sama saya. Ya. Jangan. Kebaikan itu jangan ditunda. Itu pesannya Abdullah bin Umar. Idza amsayta fala tantadhirus sabah. Bila kau berada di waktu sore, maka jangan tunda kebaikan sampai di waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Bila kau berada di waktu pagi, jangan tunda kebaikan sampai di waktu sore. Ibu kalau tumpukan cucian sudah penuh di waktu pagi, jangan bilang nanti sore nyucinya. Iya, ternyata makin banyak tumpukan cucian, betul nggak? Iya. Enggak, maksudnya bukan bunda, ada yang nyuci di rumah. Ya, iya. Dan bilang besok ada pekerjaan yang lain yang harus dituntaskan. Ya. Apabila kau berada di waktu pagi, jangan lewatkan waktu pagi ini untuk kebaikan. Jangan katakan sore, karena sore punya hak sendiri. Kalau kita sampai di waktu sore, tapi belum tentu, ya, belum tentu. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah dengan takwa, karena engkau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Kalau kau berada di waktu sore, di waktu malam, lakukan kebaikan. Karena tidak ada jaminan kita bisa sampai di waktu pagi. Tidak ada jaminan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat segar bugar tapi tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Enggak ada jaminan. Ada orang yang di waktu paginya masih duduk-duduk di rumahnya, ngobrol, bersenda gurau bersama keluarga. Tapi di waktu sore dia sudah pindah alam. Iya, banyak penyebabnya. Kita nggak tahu. Karena itu kebaikan tidak boleh ditunda. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ini nasihat. Ini semua nasihat ini bukan dari saya. Semua saya ambil dari kalam ulama. Tadi kata Abdullah bin Umar. Kemudian pesannya Imam Hasan Al-Basri.
Waktu itu menyeru kita, fatazawwad minni, berbekal untuk kalian ya di hariku ini. Fa inni idza madaitu, kata hari yang kita lewati, kalau aku sudah berlalu, fala a'udu ila yaumil qiyamah, aku tidak akan pernah balik sampai hari kiamat. Tidak akan pernah balik sampai hari kiamat. Sudah berlalu sudah. Makanya kalau ada yang bertanya, apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah berlalu. Ya, kita nggak bisa ketemu lagi dengan waktu yang sudah berlalu. Setelahnya itu waktu yang berbeda. Ya. Fatazawwad, berbekallah, fa inni idza madaitu fala a'udu ila yaumil qiyamah. Aku tidak akan pernah balik sampai hari kiamat. Kalau pengen balik sih pengen gitu. Saya lagi ingat waktu saya SMA dulu tuh, seru juga ya begitu. Ya, Bunda ingat waktu kuliah dulu asik juga. Pengen balik waktu itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Begitu cepat waktu berlalu. Hari demi hari, bulan, tahun. Kemarin ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Cepat. Ya. Mbak Ufid kemarin masih SMA, sekarang udah gitu kan? Iya. Iya. Kemarin kita dipanggil ayah, sekarang ada yang dipanggil kakek. Ini tapi kayaknya ini gak ada yang dipanggil kakek nih ya. Masih muda semua. Iya. Masih ada kesempatan. Selama kita belum dipanggil Allah yarham, belum dipanggil jadi almarhum. Kalau sudah almarhum nggak dipanggil lagi nama kita, berubah. Siapapun dia, mau presiden, kita akan sholatkan jenazah ini, nggak disebut lagi namanya. Siapa? Enggak. Mau ke Pak RT kah? Sama-sama kita akan sholatkan Pak RT. Pak RT belum sholatkan. Enggak. Udah berubah namanya. Ya, mau RT kah, mau camat kah, gubernur kah, hatta presiden, hatta raja, kita akan sebut apa? Kita akan sholatkan jenazah ini. Udah jenazah. Apakah itu pemulung, apakah itu raja, enggak ada lagi bedanya. Ya, dipanggil jenazah. Selama kita belum dipanggil Allah yarham, masih ada kesempatan untuk menggunakan waktu yang Allah berikan. Ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu 5 sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah syababaka. Waktu kita produktif, waktu kita sehat. Ya, waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Ya. Wa sihhataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Jadi waktu yang Allah berikan ketika kita sehat ini gunakan sebaik-baiknya. Kalau udah sakit, ya cuman niatnya doang, pengen gini, pengen gitu, tapi nggak bisa. Ya, maka Allah berikan waktu dan kita dalam keadaan sehat, gunakan sebaik-baiknya. Kemana kita ingin melangkah mendapatkan kebaikan, melangkahlah, karena masih sehat. Apalagi cuma di dalam lingkungan kita. Ini berapa sih jauh jaraknya antar rumah kita dengan tempat ini? Ya, dekat. Kalau para ulama dahulu untuk mencari satu hadis saja, untuk mencari ilmu, mereka harus meninggalkan tempat tinggal mereka, tempat yang sangat jauh dari Madinah harus ke Baghdad, dari Madinah harus ke Mesir, dari Baghdad Irak harus ke Mesir untuk menuntut ilmu. Dengan kesukaran dan kesulitan, tapi mereka tahu keutamaan waktu mereka untuk mengisi kebaikan-kebaikan. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, tentu ini nasihat dari ulama besar yang tadi saya sebutkan, beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari
kematian. Padahal kematian sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Manusia lari dari kematian, takut. Coba, kalau sekarang saya mau tanya, ada yang mau request mati hari ini? Enggak ada. Kalau ada, doain gitu loh. Pesan doain. Enggak ada. Semuanya. Tapi orang menyanyiakan waktu biasa aja kan? Biasa aja. Ya, dengan hura-hura, ya, terlena, biasa aja. Tapi kematian nggak ada yang berani mati. Ya. Padahal kalau kita memandang, ya, dengan basirah pandangan kebaikan, justru kematian itu membuat kita dekat dengan Allah. Kata Imam, ya, saya mengutip ini, saya lihat baik ungkapan itu. Ungkapan Imam Ghazali, beliau ulama, ada hal-hal kebaikan yang kita dapatkan dari ucapan beliau. Beliau mengatakan apa? Orang yang paling bahagia nanti di akhirat adalah orang-orang yang semasa hidupnya dia penuhi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia nanti di akhirat adalah orang yang paling besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kematian menghantarkan seseorang berjumpa dengan Allah. Sedangkan bagi pecinta, dia pasti akan senang berjumpa dengan yang dicintainya. Ya, seorang kalau cinta dengan sesuatu, dia ingin ketemu, dia rindu, ingin berjumpa. Orang-orang yang cintanya penuh, ya, dan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat kematian itu kan sarana untuk berjumpa dengan Allah. Begitu. Tapi karena memang kualitas iman kita begini, ya kita takut dengan kematian. Apa penyebabnya? Ya mungkin kita takut apakah sudah siap belum dengan amal kita. Apalagi orang yang belum siap dengan amalnya. Ketika kematian itu datang, dan dia tahu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah." Siapa yang senang dan bahagia berjumpa dengan Allah, Allah pun senang bahagia berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ah. Siapa yang benci dan tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak sudi berjumpa dengan dia. Apa maksudnya? Ternyata ada detik-detik manusia itu diberikan kebahagiaan, dia ingin segera berjumpa dengan Allah. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Waktu yang sangat menentukan. Ketika sakaratul maut, seseorang kemudian dibukakan hijab oleh Allah. Diperlihatkan amal-amal kebaikannya. Ini loh amal ibadahmu, ini salatmu, ini puasamu, ini kebaikan yang kau lakukan. Diperlihatkan oleh Allah. Terus balasannya, ini loh balasannya. Dibukakan hijab oleh Allah, diperlihatkan tempat kembalinya nanti di akhirat berupa surga Allah. Saat itu dia mengatakan segera. Dalam keadaan sakaratul maut dia ini segera. Ngapain lama-lama? Dia ingin segera. Inilah orang-orang yang kata Nabi, dia senang berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak sudi berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak sudi berjumpa dengan dia. Kapan itu? Dalam keadaan sakratul maut. Allah perlihatkan dosa-dosa. Ini dosa kepada suami. Banyak nggak dosanya bunda sama suami? Banyak. Nah, minta maaf pulang dari sini ya. Banyak dosa sama suami. Para suami dosa kepada istri. Dosa kaitannya dengan Allah banyak. Diperlihatkan oleh Allah. Dan dia takut, ya Allah gimana saya akan mempertanggungjawabkan ini. Gimana nanti? Dia ingin balik ke dunia, ingin balik, jangan mati.
Dia nggak ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia takut mempertanggungjawabkan apa yang dia lihat itu. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa. Maka Allah pun tidak sudi berjumpa dengan dia. Ya. Jadi ada momentum-momentum, ada waktu-waktu yang kemudian sangat menentukan. Di antaranya adalah ketika seseorang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita ini adalah orang yang bahagia, yang senang, tersenyum ketika detik-detik terakhir kita akan pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Ya, tapi yang kita nggak tahu bagaimana keadaan kita saat itu. Maka sekaranglah waktunya kita harus mempersiapkan waktu itu. Ya, kalau orang berharap saya ingin husnul khatimah, gitu kan? Nggak ada orang yang nggak ingin husnul khatimah. Tapi setiap harinya dia hamburkan waktunya dalam maksiat kepada Allah. Gimana husnul khatimah? Dia ingin husnul khatimah, tapi waktu begitu saja berlalu. Sekarang kesempatannya, waktunya. Kita yang menentukan. Saya ingin nanti kalau meninggal dunia, kalimat terakhir yang saya baca adalah kalimat La ilaha illallah. Kalau sekarang saya suruh orang mabuk di pinggir jalan tuh, coba baca asyhadu la ilaha illallah, bisa dia. Walaupun dia maksiat. Ya. Tapi nanti dalam keadaan sakaratul maut itu belum tentu. Ya. Karena bukan bibir lagi yang akan punya kekuatan, tapi adalah kebaikan kita. Padahal kalimat yang paling mudah diucapkan itu adalah kalimat tauhid. Yang kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah, surga balasannya, surga tempat kembalinya. Ini kalimat yang paling mudah. Gak ada yang paling mudah dari kalimat ini. Lebih mudah dari kata kita menyebut kata ibu atau kata bapak. Coba. Sekarang, bapak ketua DKM bapak mana? Coba sebut Pak. Bapak. Oke. Berapa huruf tuh? Bapak. Mudah. Oke, bapak. Coba sebut kalimat la ilaha illallah. Lebih panjang bapak atau la ilaha illallah? Tapi dalam pengucapan lebih mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Buktinya apa? Saya praktekkannya. Lihat bibir saya. Kalau saya menyebut ibu, bapak ketika sakaratul maut, itu sulit. Kenapa? Bisa saja orang tidak bisa menggerakkan bibirnya. Ibu, bapak, sedangkan dia tidak punya kekuatan untuk menggerakkan bibirnya. Tanya beliau yang mungkin berkecimpung dalam itu. Ya, orang dalam keadaan akan meninggal itu udah kepayahan. Nggak bisa menggerakkan bibir. Sulit. Kalau kalimat la ilaha illallah tidak perlu mengatupkan bibir. La ilaha illallah. Terucap kalimat itu. Kalau bapak, ibu, bapak, ibu. Kalau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, cukup menggerakkan lidah saja. Tapi kalimat yang mudah ini tidak bisa diucapkan nanti dalam keadaan sakaratul maut kecuali bagi orang-orang yang sudah akrab dengan kalimat la ilaha illallah. Kapan dia akrab? Setiap waktu dia ucapkan. Selesai sholat dia baca, sebelum sholat dia baca, di rumah dia baca, dia zikir. Di waktu duha dia sholat duha, dia tahlil sendiri. Ya, dia baca Quran, ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bayangkan. Walaupun kalimat ini mudah diucapkan, tapi dia akan menjadi sulit bagi orang-orang yang tidak akrab dengan kalimat itu. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah. Ini udah jam 10. Ya. 1 jam. 1 jam cukup ya. Ya. Mohon maaf nih, saya nanti kalau kelamaan khawatirnya jamaahnya. Sampai jam berapa? Cukup? Atau masih ada waktu? Ya.
Sudah cukup kan? Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mengoptimalkan dan memaksimalkan waktu berupa nikmat yang Allah berikan untuk kita mendulang kebaikan. Jangan sia-siakan waktu dan masih ada kesempatan. Apa yang mungkin luput oleh kita waktu yang sudah berlalu, mungkin waktu muda, ya masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umur yang Allah berikan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya setiap detik, setiap menit yang kita lewati ini menghantarkan kita semakin dekat dengan pusara kita. Makanya kemudian kalau ada orang yang mohon maaf ya ulang tahun, itu sebenarnya bukan nambah umur, berkurang jatah kita hidup di dunia. Mestinya kalau berkurang itu biasanya kita sedih atau senang? Nah, biasanya begitu. Kan berkurang duit 100 miliar kurang 1 miliar, ya kan? Berkurang sedih. Ya, padahal bisa dicari kan? Umur berkurang malah seneng. Kok senang? Berkurang sebenarnya, ya. Berkurang jatah kita di dunia, ya. Ada ungkapan Syekh Ibrahim itu, ya, beliau mengatakan bahwa setiap perjalanan manusia di atas muka bumi sesungguhnya menghantarkan dia semakin dekat dengan pusaranya, makin dekat dengan kematian. Ya. Bukan kemudian alhamdulillah, ya, berbahagia. Boleh kita berbahagia mungkin kalau ada amal-amal kebaikan yang kita sudah tanam, kebaikan yang kita lakukan. Tapi sebaiknya kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Baik, mungkin itu kajian kita masih pas jam 10. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang disampaikan terkait dengan bagaimana kita memanage waktu kita selalu muslim. Tadi ada yang disampaikan Pak Ustadz sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi menyia-nyiakan waktu itu ternyata lebih berbahaya dari kematian. Karena apabila engkau menyia-nyiakan waktunya akan terhalang dari Allah dan engkau akan kehilangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian itu adalah dia justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Pak Ustaz ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tausiah dari Ustadz Suparman Fajar. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang Pak Ustadz sampaikan tadi, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Mungkin itu ya Pak Ustadz ya. Barakallah, ya. Silakan. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Pak RT terima kasih sudah hadir. Masya Allah, Pak RT ada kan? Ya. Silakan. Yang bertanya, gimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa waktu yang kita isi adalah waktu yang kita isi itu adalah waktu yang Allah berikan. Karena kadang kita lalai, kita nggak tahu kita udah mengisi waktu selama ini, selama 24 jam juga kayaknya udah berkah gitu loh. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Nah, kita cara mengintrospeksinya itu bagaimana? Kadang kita tidak tahu ya apa yang kita lakukan ini apakah sudah memberikan keberkahan bagi kita Pak Ustaz. Ya. Mungkin ada bisa dijelaskan. Barakallah, pertanyaan dari Bu Ufid, barakallah.
Kita semua ini diberikan porsi waktu yang sama oleh Allah. Satu hari kita, saya 24 jam, orang lain juga 24 jam, sama waktu kita, sehari kita. Ada orang yang kemudian waktu yang 24 jam itu ternyata berkualitas pada seseorang karena dia gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Dan itu nampak hasil daripada kebaikan yang sudah dia lakukan. Seperti dia menuntut ilmu, belajar Al-Quran. Ternyata minggu lalu bacaan Al-Qurannya belum benar tajwidnya. Dia nggak tahu idgham, nggak tahu ikhfa, nggak tahu iqlab. Sekarang kita tanya, oh ternyata sudah paham dia, bacaannya bagus. Ini adalah orang yang memanfaatkan waktu. Ada orang lain bertahun-tahun, mohon dimaafkan, bertahun-tahun ternyata kualitas bacaan Qur'annya tidak bertambah. Maka secara zahir kita melihat bahwa orang ini tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena porsi kita sama. Kenapa orang lain bisa kok kita tidak bisa? Kenapa orang lain bisa sampai ke tempat itu, kenapa kita tidak bisa? Apakah kita yang kurang maksimal dalam memanfaatkan waktu secara zahir? Adapun kita ya menintrospeksi diri, enggak usah kita bandingkan dengan orang lain. Introspeksi diri kita. Apabila waktu yang kita lewati itu membuat kita tenang, maka berarti ada keberkahan dalam waktu itu. Tapi kalau kemudian membuat kita tidak tenang dan merasa, ya Allah, apa yang sudah saya lakukan? Berarti itu menandakan bahwa kita tidak memanfaatkan waktu tersebut. Jadi tanya, istabti qalbak, tanya diri kita. Kita ini sudah memanfaatkan waktu atau tidak? Ada kajian-kajian, kenapa kita nggak ikut? Kenapa ilmu kita tidak bertambah? Kenapa ketakwaan kita tidak bertambah? Kenapa amal soleh kita tidak bertambah kualitasnya? Dan kita sadari itu, nggak perlu kita tanya orang lain. Maka istabti qalbak, tanya diri kita. Karena yang paling jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau saya bisa nerka-nerka, ya bisa menuduh seseorang. Tapi yang paling jujur terhadap diri kita ya kita. Saya ini sudah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya atau tidak? Oh ternyata hari ini itu banyak kesempatan. Kenapa ya nggak saya gunakan untuk sholat duha, untuk sholat tahajud, untuk baca Quran? Muncul kegundahan itu. Oh iya, saya melewatkan, saya menghambur-hamburkan waktu itu. Berarti menandakan bahwa kita menandakan waktu. Istabti qalbak, tanya diri kita. Nggak perlu tanya orang lain, ya, gitu ya. Tanya diri kita. Dan kita adalah orang yang paling jujur terhadap diri kita sendiri, gitu. Ya. Allahu a'lam bissawab. Silakan ada yang lain. Ada lagi Bapak Ibu sekalian. Iya. Ini ada kesempatan Ustaz sedang hadir di sini, bisa bertanya. Silakan. Apapun silakan ditanya. Iya, tafadhal. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan dari tadi bahwa kan pada saat kita ingin tahu apakah perbuatan tersebut itu sesuai atau tidak gitu dengan yang baik, sesuai dengan hak kita atau tidak. Tapi kan itu perbuatan tersebut kita baik atau tidak itu kan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari gitu. Nah, gimana caranya mungkin teman-teman bapak-bapak ibu yang hadir pagi ini itu bisa paham gitu ya. Oh ini baik, oh ini enggak, oh ini kita sia-sia atau tidak gitu. Nah, itu kan sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari atau apa yang pernah kita dapatkan dari kajian-kajian ini, kajian-kajian ini seperti ini, Ustaz. Nah, kiat-kiat bagi teman-teman yang masih belum wakil terhadap hal-hal seperti itu seperti bagaimana Ustaz? Terus yang kedua adalah mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut itu memang
terlihat mudah, Ustaz. Tapi di situ ada pengaruh setan, sehingga kita sulit mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga tadi Ustaz bilang kalau kita semasa hidup kita sering mengucapkan la ilaha illallah, maka itu akan mempermudah kita pada saat sakaratul maut. Nah, pertanyaannya adalah selain dari kita sering mengucapkan, itu kan terkadang penilaian manusia itu ada pada akhir hayatnya gitu. Nah, kita kan nggak tahu, mungkin pada saat kita semasa hidup itu kita sering membaca la ilaha illallah, ternyata pada saat setelah menuju kematian itu kita putar gitu, sehingga kita lupa atau lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Mungkin bisa. Terima kasih. Barakallah. Baik, pertanyaan pertama masih senada dengan Bu Ufi tadi. Bagaimana kita mengukur bahwa apa yang kita lakukan ini memang benar atau tidak? Ya, waktu yang kita gunakan dalam kebaikan apakah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Maka jamaah sekalian Allah muliakan, pertama kita membekali diri dengan ilmu. Ini yang paling utama. Makanya kemudian kita temukan di dalam Al-Quran sesuatu hal yang selalu diminta oleh para nabi, bukan ditambahkan harta, bukan jabatan, bukan yang lain, tapi minta diberikan tambahan ilmu. Itu yang diminta oleh Nabi, Rabbi zidni ilma. Itu doanya Nabi, ya Allah tambahkan ilmu untukku. Karena ilmu ini membuat kita tenang. Seseorang tanpa ilmu dia nggak tenang, baik dalam beribadah. Ini udah benar atau tidak? Salat saya sudah pas sesuai ajaran Nabi atau tidak? Ya, kita tidak paham tentang fikih, tidak paham tentang taharah, yang membatalkan, yang mengurangi nilai pahala salat, membuat kita ragu. Maka bekali diri dengan ilmu. Ini yang membuat kita tenang. Jadi ketenangan itu tidak bisa kita ciptakan sendiri. Ya. Ada sesuatu yang harus kita jaga, harus kita miliki sehingga kita tenang, yaitu ilmu dalam beramal. Makanya penting kemudian beramal di atas ilmu, ada basis ilmu. Bukan beramal tanpa ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu, kemungkinan banyak salahnya. Maka beramallah di atas ilmu. Bagaimana agar kita memiliki ilmu? Maka kita luangkan waktu untuk talabul ilmi, baik secara formal ataupun non formal. Ini kan kajian-kajian yang non formal. Ya, mungkin waktu kita sudah terlewatkan, kita tidak bisa secara formal mencari ilmu, ada kesempatan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin selama hidup kita dekat dengan kalimat tersebut, baik dalam keyakinan kita, karena kalimat ini bukan hanya sekadar dilafazkan jamaah, bukan hanya la ilaha illallah, tapi yang paling penting adalah mengaktualisasikan tuntutan dari la ilaha illallah. Itu yang paling penting. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Inilah ilmu, pahami daripada tuntutan la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkannya. Nah, orang yang memahami kandungan daripada la ilaha illallah, insya Allah inilah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tersebut. Apakah nanti di saat seseorang mengalami sakaratul maut ingin mengucapkan kalimat itu kemudian kesulitan? Ya, nanti bisa dibuka dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab tersebut ternyata walaupun seseorang ingin mengucapkan kalimat tersebut, setan datang. Pertama, setan akan datang dari sebelah kanan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Dia datang dari sebelah kanan dan menampakkan dirinya seperti ayah kita. Kalau ayah kita sudah meninggal dunia, maka dia datang dengan rupa ayah kita dan mengatakan, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, aku ini adalah bapakmu dan aku terlebih dahulu meninggal dunia dan kamu sekarang akan meninggal. Aku adalah orang yang selalu
menjaga kebaikan untukmu, maka ikuti saya agar kamu selamat. Agama yang benar itu bukan Islam. Agama yang benar bukan agama Islam. Agama yang benar itu agama Yahudi. Maka keluar dari Islam sekarang. Masuk agama Yahudi, kamu akan selamat. Aku ini ayahmu yang lebih dahulu meninggal dunia dan tahu mana yang selamat. Ketika seseorang dikuatkan oleh Allah bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, setan enggak mampu menggoda dia, yang kanan enggak mampu, datang dari sebelah kiri. Makanya kadang ada orang yang sakaratul mautnya juga dalam situasi itu kita talkin dia belum meninggal dunia. Mungkin saja apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi itu terjadi. Dia datang sebelah kanan. Kalau dia enggak berhasil dari sebelah kanan, dia datang dari sebelah kiri, menampakkan diri seperti ibu kita dan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, fa inna batni laka wi'a, kamu dulu saya kandung, saya kandung 9 bulan. Ana arhamun nasu ilaika, saya ini adalah orang yang paling sayang kepada kamu. Agama yang benar itu bukan agama Islam, agama Nasrani. Keluarlah dari agama Islam sekarang, ikuti agama Nasrani, kamu akan selamat. Aku terlebih dahulu meninggal dunia, saya sudah tahu kamu sekarang akan meninggal. Kemudian kalau ada yang selamat, ya, dari sebelah kanan, sebelah kiri, maka insya Allah ini yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini, cerita ini langsung dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, ayat di dalam Al-Quranul Karim, doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ternyata ayat itu bicara tentang sakaratul maut. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami, jangan gelincirkan iman kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami semasa hidup. Ini sekarang nih dalam keadaan sakaratul maut, sebentar lagi akan meninggal dunia, jangan gelincirkan ya Allah. Setelah engkau berikan hidayah kami menjadi orang Islam, kami menjadi seorang mukmin semasa hidup, maka sekarang tetapkan ya Allah, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah berikan rahmat kepada kami. Saat itu, saat sakaratul maut, seseorang sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata tidak dengan mudah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masih banyak godaannya, bukan hanya sekedar dosa tadi yang saya sebutkan. Setan datang dari sebelah kanan seperti ayahnya, sebelah kiri seperti bapaknya. Dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal salah satu imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, bayangkan alimnya ini imam, ilmunya, ketakwaannya. Pernah ketika beliau akan meninggal dunia, tiba-tiba mengatakan la. Kemudian beliau pingsan. Ketika beliau sadar, dibangunkan oleh anaknya bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Namanya Abdullah anaknya. Dia bertanya, ya abati, wahai bapakku, tadi kenapa kau mengatakan la, ada apa? Kata beliau, sebelum beliau meninggal, kamu tahu, tadi setan datang. Dia memencet kakiku, jempol kaki. Dan mengatakan apa? Dan mengatakan bahwa yang paling benar itu bukan agama Islam. Dan mengatakan agama yang benar itu adalah agama Yahudi. Dan muncul lagi dia mengatakan agama yang benar itu adalah agama Nasrani. Aku pernah mengatakan la, tidak. Apa yang kau katakan itu bohong. Kamu bohong. Yang benar itu adalah al-Islam. Itu kelasnya Imam Ahmad bin Hanbal.
yang ulama mazhab, yang ilmunya diakui oleh seluruh umat Islam. Gimana dengan kita? Bagaimana sakratul maut kita? Dikerumunin setan kali nanti. Ya kan? Allahu a'lam. Sekelas Imam Ahmad, setan yang nggak takut saat itu. Ya, itu pelajaran. Maka yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang bil qauli tsabit, yang dia teguh di atas kalimat itu. Ini kalau kita bahas kalimat la ilaha illallah bukan hanya ucapan, luas maknanya. Insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang lain insyaallah. Gitu ya. Yang penting kita mengamalkan daripada tuntutan la ilaha illallah, beribadahlah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ya, barakallah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya juga mengingatkan saya pada surat An-Nisa ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Artinya beribadahlah kamu dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi artinya itu merupakan kalimat tauhid Pak Ustadz. Betul. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan. Ini menarik sekali ya. Saya juga bagus-bagus ya. Jadi saya mencatat di sini bahwa memang ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya sudah merupakan ilmu kita makin bertambah misalnya. Terus kemudian bacaan-bacaan surat Al-Quran kita semakin baik, itu sebenarnya tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu kita tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi ada perubahan yang dilakukan pada diri kita. Mungkin dari saya Pak Ustadz ya, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Kalau dalam surat Al-Asr ini kan juga dalam beberapa tafsir juga disebutkan bahwa asbabul nuzul dari tafsir surat Al-Asr ini salah satunya bahwa masyarakat kafir Quraisy pada saat itu memang pada waktu asar atau pada waktu sore itu mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna, sia-sia ya, ngobrol-ngobrol, bercengkrama, dan pada akhirnya pada saat itu menyebabkan adanya perpecahan yang di antara masyarakat Quraisy pada saat itu. Dan mereka masyarakat Arab ini memang pada saat itu sering sekali dalam hal-hal yang kecil itu bisa menyebabkan pertikaian di antara mereka. Nah ini mungkin bisa diberikan pencerahannya Pak Ustadz terkait dengan tafsir tersebut. Terima kasih. Masya Allah, barakallah, syukran. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi beliau mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz ini, cukup Allah turunkan satu surat saja. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ini sudah mencakup seluruh kebutuhan manusia. Apa yang diinginkan oleh manusia, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, cukup dengan satu surat. Tidak perlu Allah turunkan 30 juz. Kata beliau, sebenarnya bukan berarti Quran surat-surat yang lain tidak penting. Ini menunjukkan surat tersebut, surat Al-Asr, begitu memiliki kandungan yang sangat mulia. Kandungannya untuk kehidupan manusia. Siapa yang ingin bahagia di dunianya, maka silahkan pelajari surat Al-Asr. Siapa yang ingin selamat di akhirat, maka pelajarilah surat Al-Asr. Dia akan selamat dunia dan selamat akhirat. Yang tidak rugi adalah illal ladzina amanu. Kalau buka terjemahnya apa artinya coba? Yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Ternyata bukan hanya iman yang berapa rukun iman? Ada 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Bukan itu. Ternyata iman di situ adalah penjelasan, termasuk penjelasannya Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, yang tidak rugi adalah mereka yang memiliki ilmu. Kata amanu maknanya adalah yang memiliki ilmu. Manusia akan rugi kita. Kapan kita tidak rugi?
kalau kita memiliki ilmu. Itu makna aman. Wa amilus salihati. Ilmu bukan hanya sebatas sebagai pengetahuan. Kalau hari ini kan kita dapat pengetahuan kan? Ilmu sampai kita transformasi ilmu pengetahuan tentang waktu, tentang kata-kata ulama, kerekam itu dalam memori kita menjadi pengetahuan. Tapi bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan. Bagaimana amanu ilmu itu wa amilus sholihat, diamalkan. Ada ilmu yang harus amaliyah. Nah, amaliyah ini biar tidak sia-sia harus berbasis ilmu. Ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Paham ya? Ya, ilmu yang amaliyah yang dipraktekkan, yang diamalkan bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, tapi pengetahuan kita ini ya, jangan hanya sebatas pengetahuan, harus diamalkan. Dan pengamalan harus berbasis ilmu. Ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Nah, makanya kemudian setelah disebutkan ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, selalu mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pertama, memang kita harus saling mengajak kepada yang benar. Kita ini sebagai makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri, Mas. Ya, kita bertetangga kanan kiri, kita berinteraksi dengan orang lain, kita butuh terhadap orang lain. Seperti apapun kita, sekaya apapun kita butuh terhadap orang lain. Emang mau cuci mobil sendiri, Mas? Enggak kan? Mau nyuci baju sendiri? Kan kita butuh orang kadang. Ya. Apalagi usia kita sudah ya asar gitu ya, mau nyetir khawatir semaput di jalan. Kita punya sopir, kita butuh orang lain. Inilah wa tawasau bil haqqi, kita butuh orang lain. Saya menyampaikan, bukan setiap yang saya sampaikan kemudian benar dalam keadaan Allah. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, ya sepertinya agak melenceng ya. Kita perlu diingatkan. Wa tawasau bil haqqi. Sama-sama kita untuk melakukan kebaikan itu bersama-sama. Nih jamaah ya di musola ini nggak bisa makmur di musola kalau cuma semangatnya satu orang, nggak bisa. Jangan Pak Ketua DKM aja yang semangat, tapi yang lainnya nggak semangat. Harus sama-sama. Kebaikan itu begitu. Saling bersinergi, saling ta'awun, berkolaborasi, saling tolong menolong. Itu al-haq. Wa tawasau bi, saling mengajak, saling menolong, saling mensupport. Ya, itu kebaikan. Tapi dalam melaksanakan kebaikan itu akan ada ujiannya, ada rintangannya. Maka sabar. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, agar sabar. Ya, kebaikan itu enggak lepas dari ujian dan cobaan. Sabar, ya. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita kaitkan memang waktu asar itu dulu ya orang-orang jahiliyah, tadi disebutkan orang-orang jahiliyah kadang mereka mensakralkan waktu asar. Maka Islam datang pun yaitu waktu asar sebenarnya juga memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, gitu ya. Kita diingatkan dengan waktu asar. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Barakallah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, tausiahnya luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan tadi. Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak Sultan. Ada pertanyaan? Masya Allah. Pak Bambang, Pak Iwan ada pertanyaan? Bapak ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Pak Ustadz kayaknya sudah cukup nih pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas tausiah yang disampaikan oleh Ustadz, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Jadi ilmu, amal dan iman. Jadi ilmu itu harus diamalkan
didasarkan pada ilmu. Jadi dalam kesempatan ini tentunya kita semua berharap ya, kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu nih Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz kalau sebelumnya kita banyak sekali menyia-nyiakan waktu. Terakhir nih Pak Ustadz mungkin. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Karena mungkin baru hari ini kita mendapatkan pencerahan tersebut, baru terasa di dalam hati kita bahwa selama ini kita merasakan bahwa waktu kita ini sebenarnya sudah banyak yang kita sia-siakan Pak Ustadz. Nah kedepannya kita berjanji ke depan kita akan lebih ingat lagi terhadap waktu yang Allah sudah tempatkan dalam posisi yang sangat istimewa. Terakhir Pak Ustadz mungkin bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, terakhir saya closing ya. Closing. Ini nasihat ulama saja. Imam Syafi'i mengatakan, innama anta ayyamun. Sesungguhnya kita ini tersusun dari hari-hari. Kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'du. Ketika harimu sudah berlalu, maka ada yang hilang darimu. Sebagian kita ada yang hilang dari kita. Ya. Maka sesuatu yang hilang itu mestinya kita harus khawatirkan, bukan senang. Ya. Maka jangan sampai yang hilang ini hilang begitu saja, tidak ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya sebagai penutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon berkenan Pak Ustadz untuk memimpin doa pada seluruh warga berunding utara ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walafu minkum, mohon dimaafkan bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas semua perhatiannya, kebaikan dari Allah dan kekurangan dari pribadi saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.